Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Taska Kamalan Muhandis NIM 20040010018, Nurul Fajrul Falah NIM 20040010020, Elsa Septiani NIM 20040010022 akan menjelaskan konsep akidah dalam Islam. Pengertian akidah dan ruang lingkup. Pengertian akidah secara etimologi dalam kurung lughatan, akidah berakar dari kata aqada yaqidu aqdan yang berarti simpul, ikatan, perjanjian dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi akidah berarti keyakinan. Relevansi antara arti kata akdan dan akidah adalah keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Secara terminologis dalam kurung istilahan terdapat beberapa definisi dalam kurung takrif antara lain. Menurut Hasan al-Banna, akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini keberadaannya oleh hatimu, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan. Yang kedua, menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum, aksioma oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran dalam kurung kebenaran itu dipraktikkan oleh manusia di dalam hati serta diyakini kesahihan dan kebenaran secara pasti, dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Ruang lingkup pembahasan akidah. Meminjam sistematika Hasan al-Banna, maka ruang lingkup pembahasan akidah adalah: pertama, al-hiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilah, Tuhan Allah, seperti wujud Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, af'al Allah, dan lainnya. Yang kedua, nubuat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk tentang kitab-kitab Allah, mukjizat, keramat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ruhaniyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, syaitan, roh, dan lain sebagainya. Yang keempat, samiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sam'i, dalam kurung dalil nakli berupa Al-Quran dan as-sunnah, seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga neraka, dan lain sebagainya. Pembahasan akidah bisa juga mengikuti sistematika arkanul iman, dalam kurung rukun iman, yaitu yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua iman kepada malaikat, termasuk juga makhluk ruhani lain seperti jin, iblis, dan syaitan. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada nabi dan rasul, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang terakhir yang keenam iman kepada takdir Allah. Itu penjelasan dari makna akidah dan ruang lingkup akidah. Yang selanjutnya sumber akidah akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nur Fajrul Falah. Bahwa akidah atau keyakinan yang kita maksud bukanlah sekedar keyakinan, tapi keyakinan yang mempunyai sumber sahih atau otoritatif. Keyakinan yang tak berdasarkan
kita sebut sebagai mitos. Semua informasi yang berkenan dengan keyakinan ini harus mempunyai referensi yang bisa dipertanggungjawabkan sebagai mana telah disinggung di sebelumnya, bahwa sumber utama akidah adalah Al-Quran. Sumber utama ajaran Islam selanjutnya adalah ucapan, perbuatan, ketetapan dari Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan sunnah. Pertanyaannya adalah, mengapa harus kitab suci Al-Quran dan sunnah? Mengapa tidak kitab suci yang lain? Apakah kitab ini bisa dipercaya sebagai sumber kebenaran? Apa sebenarnya Al-Quran dan apa pula sunnah atau Al-Hadis ini, apakah keduanya bisa dipercaya? Mari kita bahas satu persatu. Otoritas Al-Quran sebagai sumber akidah wahyu Allah sudah diturunkan sejak pertama kali adanya manusia di muka bumi ini. Adam alaihissalam adalah manusia pertama sekaligus Rasul Allah pertama yang mendapat wahyu Allah. Orang yang dipercaya Allah untuk mengembang wahyu ini disebut dengan nabi atau rasul. Para nabi dan rasul inilah orang-orang terpilih yang diberi tugas untuk membimbing manusia ke jalan kebenaran, dan bahasa itu masih hidup di masyarakat hingga sekarang. Ketika kitab suci Al-Quran tidak tercampur dengan kata-kata atau sabda Nabi Muhammad SAW dan penjelasannya para ilmuwan Islam musafir dalam disiplin keilmuan Islam antara perkataan atau firman Allah Al-Quran, perkataan atau sabda Nabi Muhammad SAW, dan perkataan atau tafsir para ahli Islam ulama musafir dibedakan dengan tegas. Wahyu Allah dikumpulkan dalam Al-Quran, sabda Nabi Muhammad SAW dikumpulkan dalam Al-Hadis atau sunnah, dan perkataan para ulama dikumpulkan dalam kitab-kitab tafsir. Dengan perpisahan seperti ini menjadi jelas bahwa Al-Quran adalah murni firman Allah. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Septiani dengan NIM 200401000022. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip akidah Islam. Prinsip-prinsip akidah secara keseluruhan tercakup dalam sejumlah prinsip agama Islam. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1. Pengakuan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Esa, beriman kepada Allah dan hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. 2. Pengakuan bahwa para nabi telah diangkat secara sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntun umatnya. Keyakinan bahwa para nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah penting, sebab kepercayaan yang kuat bahwa nabi itu adalah utusan Allah mengandung konsekuensi bahwa setiap orang harus meyakini apa yang dibawa oleh para rasul, yaitu kitab suci Al-Quran. Keyakinan akan kebenaran kitab suci menjadikan orang memiliki pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia ini. 3. Kepercayaan akan adanya hari kebangkitan. Keyakinan seperti ini memberikan kesadaran bahwa kehidupan di dunia bukanlah akhirat dari segalanya. Setiap orang pada hari akhir nanti akan dibangkitkan dan akan diminta pertanggungjawaban selama hidupnya di dunia. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Adil. Jika keyakinan seperti ini tertanam di dalam hati, maka akan menimbulkan keyakinan bahwa apa yang dilakukan akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan balasan yang baik, seberapa kecilnya kebaikan itu. Dan sebaliknya, perbuatan jelek sekecil apapun akan mendapatkan
balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.